Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita bersyukur pada petang hari ini kita kembali lagi bisa berkebaktian matahari terbenam. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya menghimbau untuk kita semua bisa menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita dengan bersaat teduh dan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Bersaat teduh, dengarlah firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita pada petang hari ini dari Mazmur nomor 71 ayat yang ketiga. Jadilah untukku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Amin. Saat teduh selesai, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan pujian Natal. Pujian pertama, kita akan menyanyikan pujian nomor 91. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian nomor 91, Dengar Malak Memuji. Dan
Baik, kita telah berdiri dan mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh bersyukur Bapa kepadamu untuk petang hari, di mana Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk bersekutu, untuk memuji namamu, membesarkan namamu, melayani Engkau, bahkan nanti mendengarkan sabdamu. Dan kami tahu, seperti firman-Mu janjikan, bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir di dalam ibadah ini. Kami ingin Bapa sebelumnya memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, yang kami telah lakukan, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun perbuatan kami. Kami menyakiti hati-Mu, kami menyakiti hati sesama kami semua. Dan Engkau yang mengampuni kami melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari. Bapa, kami juga memohon Kau yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami memohon sehingga kami semua bisa punya konsentrasi dan fokus untuk datang di hadapan-Mu mendengar sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran kami. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang di bumi telah mengajarkan murid-muridnya, dan juga kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, silakan duduk. Saya mengajak kita semua bersama-sama membuka bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi teks dari khotbah kita malam hari ini, yaitu dari Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Kita akan baca secara bertanggapan ayat 11, 12, nanti ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan sampai 15 kita akan mulai. Lembaga Alkitab Indonesia telah memberi judul perikop ini, Hukuman yang Terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Sama-sama. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kita firman-Nya, dan diberkatilah kita semua yang membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, mengatakan firman-Nya di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, lagu Natal juga, pujian nomor 105, Di Malam Sunyi Nan Cerah, 105. Tuhan untuk lagu yang indah. Kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di buletin gereja di bagian kotak tengah di samping jadwal pelayanan. Untuk yang tidak mendapatkan kertasnya bisa membuka Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Yesaya 6 pasal yang ketiga, dan tolong diperhatikan untuk yang membuka Alkitab, di gelar Tuhan Yesus di sini bukan Tuhan semesta alam, tapi Tuhan bala tentara sorga. Jadi ini adalah gelar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kita akan hafalkan 3 kali ya. Yesaya 6 ayat 3 ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara sorga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3.
Yesaya pasal 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara sorga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oke, kita mengambil waktu sejenak, kita coba hafalkan ayat ini. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara sorga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Kita bersyukur kita bisa menghafal ayat hafalan ini. Tolong dibawa pulang untuk kita hafalkan bersama-sama di rumah. Semakin kita tahu gelar Tuhan Yesus, semakin tahu kita karakter Tuhan, dan semakin kita akan mencintai Tuhan. Jadwal pelayanan bisa dilihat di samping ayat hafalan tersebut. Tolong diperhatikan dan bisa dipersiapkan diri. Pada gereja yang pertama, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan akan diadakan minggu depan untuk setiap saudara-saudari yang sudah dibaptis dan reafirmasi iman boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Dan pengumuman kedua, Natal Sungai Raya Dalam akan dilakukan 19 Desember, yaitu minggu ketiga bulan Desember. Jadi ini sebuah peringatan awal, pemberitahuan awal supaya bisa mengundang teman-teman, saudara-saudari untuk bisa mengikuti perayaan Natal, ibadah Natal di Sungai Raya Dalam. Dan kelas pengetahuan dasar Alkitab masih terus berlanjut. Masih ada kesempatan untuk mereka yang mungkin ingin dibaptis, reafirmasi iman, pindah anggota untuk bisa mengikuti kelas ini. Dan jika Tuhan mengizinkan, sakramen baptisan ini akan dilakukan akhir tahun, yaitu minggu keempat bulan Desember. Dan mungkin sebagian sudah memilikinya. Jadi ada buku, buklet, yaitu kerangka dan isi dari Wahyu. Nah, yang dibagikan tadi sebagian sudah dapat, dan yang belum dapat nanti tolong minta, bisa dibagikan dan bisa dibawa tiap minggu jika memungkinkan, sehingga bisa langsung lihat dari teksnya saat kita mempelajari firman Tuhan di kitab Wahyu. Oke, dan yang terakhir, saya menyambut dengan senang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Saya mohon bisa bangkit berdiri dan bisa ada saudara yang bisa memfotokan, mendokumentasikan saudara-saudari yang pertama kali hadir. Puji Tuhan, dan kita bersyukur bahwa ada saudara-saudari yang pertama kali hadir. Kita semua menyambut dengan senang dan bisa beribadah bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan kita, berikan yang terbaik dalam bentuk persembahan, perpuluhan, persembahan khusus untuk Tuhan. Yang akan membawakan kantong persembahan ada saudari Derin, dan kita akan menyanyikan pujian nomor 300. Pujian 300, indahlah ikatan dalam kasih-Nya. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu laksana
susah kita pun rasakan. Sorga tiada susah, dosa tak bertahan. Kasih Tuhanku sempurna sampai selamanya. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber dari berkat kami, baik berkat secara rohani dan jasmani. Kami datang lagi kepadamu dengan segala rasa syukur kami, bahwa Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, di mana kami diberikan kesempatan istimewa sebagai anak-anak-Mu untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami, sebuah persembahan sederhana yang kami serahkan kepadamu. Kami memohon Engkau menerima persembahan kami, dan Engkau yang melayakkan persembahan kami, bahkan memakai persembahan kami untuk membawa kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa sesuai firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita, dan Engkau balas dengan berkat-berkat yang ada di dunia ini, sehingga mereka selalu bersandar kepada Engkau saja. Dan kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami dan menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti yang tadi telah dibaca dalam bacaan bertanggapan, kita akan sama-sama belajar sebuah tema, yaitu pengadilan tahta putih besar. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Guru Injil Peter Yoksan, dan saya menyerahkan kepada hambanya waktu dan tempat. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari buklet ini, terjemahan literal dari Wahyu 20 ayat 11 yang terdapat di halaman 66. Poin yang kelima. Satu ayat saja akan saya bacakan. Dan aku melihat satu atau sebuah tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari wajahnya bumi dan langit dilenyapkan, dan tidak ditemukan tempat untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah menciptakan kami, sekaligus Bapa yang akan menghakimi seluruh manusia dan malaikat melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Malam ini kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon Engkau memberikan kami hikmat dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami topik yang begitu mulia ini, yang di luar jangkauan pikiran kami. Tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar sesuai dengan tadi yang kita baca dalam ayat yang ke-11.
Di sini Yohanes melihat ya satu tahta. Tahta itu disebut tahta putih besar. Tahta itu sebenarnya adalah tempat duduk ya dari raja atau hakim. Tempat duduk ya. Nah, kita juga sudah belajar di pasal 20 tentang kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun, pandangan yang kita terima berdasarkan Alkitab adalah terjadi ya kerajaan 1000 tahun setelah tribulasi besar, tetapi sebelum tribulasi besar 7 tahun, Tuhan sudah mengangkat ya gerejanya, mengangkat orang yang percaya, sehingga orang yang percaya tidak akan tertimpa tulah-tulah dari Allah. Dan kita akan bersama Tuhan Yesus di surga selama 7 tahun, dan di bumi ini akan ditimpa malapetaka demi malapetaka, yaitu 7 materai dibuka oleh Tuhan Yesus, 7 trompet ditiup oleh malaikat-malaikat, 7 cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi, sehingga sepertiga dan sepertiga manusia mati, separuh manusia mati. Kemudian terjadi perang terakhir yang namanya Harmagedon. Ya, di mana dalam perang ini ya kita tahu ya bahwa iblis itu menyerbu ya ke mana? Ke Yerusalem, dan orang-orang yang bersama-sama dengan iblis hendak menghancurkan Israel, dan waktu itu mereka berseru, orang Israel, di manakah Mesias. Baru Tuhan Yesus datang ke Bukit Zaitun ya bersama gerejanya. Baru setelah itu Tuhan Yesus merestorasi bumi selama 75 hari, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan yang minggu lalu sudah kita pelajari, di akhir dari 1000 tahun iblis dan pengikutnya dilepaskan dari jurang tanpa dasar, dan sekali lagi iblis menghasut ya orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus untuk melawan Yesus, dan Yesus ya mengirim api dari langit untuk memusnahkan mereka, dan tibalah ya pada ayat 11 yang disebut dengan pengadilan tahta putih besar. Inilah yang kita percayai sesuai Alkitab. Yang tidak sesuai Alkitab adalah gereja akan masuk di namanya tribulasi. Ini, jadi gereja masuk ke tribulasi, baru masuk ke 1000 tahun. Kemudian pandangan gereja yang salah berikutnya adalah kerajaan 1000 tahun itu akan berlangsung dahulu, baru Yesus datang kedua kali. Artinya orang Kristen akan menguasai segala bidang di bumi, dan setelah seluruh bumi itu semakin hari semakin baik, maka Kristus akan datang. Ini pandangan yang salah, yang disebut dengan pandangan pasca milenium. Nah, kemudian pandangan yang salah yang berikutnya adalah mereka mengatakan milenium itu sekarang sedang berlangsung. Tuhan Yesus sudah menjadi raja, tapi di surga. Jadi mereka mengatakan milenium itu simbolik. Jadi Tuhan Yesus datang, langsung mengadili tahta putih besar, dan selesailah dunia ini. Nah, kemudian ada juga yang percaya ya, kerajaan 1000 tahun, tetapi gereja itu masuk ke mana? Ke tribulasi besar. Nah, sekarang kita akan melihat ya di Alkitab. Kita berbicara tentang penghakiman. Ada 5 penghakiman yang perlu kita ingat ya. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kitab Yosua, Tuhan adalah juru selamat. Tetapi ada satu kitab lagi, yaitu kitab Daniel. Ya, Daniel itu Yesus ataupun Allah adalah hakim. Jadi karena Allah itu adil, maka dia harus menghakimi ya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh ciptaannya. Jadi penghakiman yang pertama itu adalah ketika Tuhan Yesus disalib. Kita tahu ada 5 hal ya tentang penghakiman ini. Yang pertama,
yang disalibkan itu Yesus, tetapi dia tidak ada dosa. Kenapa dia disalibkan? Karena dosa-dosa orang lain. Ya, seperti yang dicantumkan dalam Ibrani 9 ayat 25 sampai 28. Manusia satu kali mati, setelah itu dihakimi. Tetapi Allah tidak mau menghakimi kita. Kalau dia menghakimi kita, pasti semua manusia itu masuk ke dalam neraka. Jadi dia menghakimi, menghukum dosa-dosa manusia di dalam diri Tuhan Yesus, dan waktunya di kayu salib dapat kita baca ya di dalam Injil Yohanes pasal 17 waktu Yesus disalibkan. Kemudian kita bisa melihat ya waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus berkata ya, seperti Musa meninggikan ular ya di padang gurun, barang siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, maka dia tidak akan mati. Demikian juga kalau kita memandang kepada salib Yesus, kita tidak akan binasa. Kemudian tempatnya di Bukit Kalvari. Ya, karena di Yerusalem begitu banyak bukit, ya, Bukit Kalvari adalah tempat Yesus disalib, dan di situ juga Yesus dikubur. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa penyaliban Yesus itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, tidak seperti para imam-imam yang harus selalu yang menyembelih binatang korban setiap hari. Korban pagi, korban petang, ya korban Paskah, begitu banyak korban. Yesus sendiri dia tidak pernah menyembelih binatang, tetapi dia disalib satu kali untuk selama-lamanya. Hasilnya apa? Kristus itu mati untuk kita, dan sehingga kita tidak perlu mati. Makanya ada istilah di Roma 12, korban hidup. Kenapa korban bisa hidup? Karena dia dikorbankan, dia bangkit dari kematian. Korban itu selalu mati. Dan sedangkan kita, manusia harusnya mati, tapi kita hidup. Karena Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, sehingga kita perlu hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang sudah mati untuk dosa-dosanya, maka pada satu saat kita akan menghadap yang namanya pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya itu bema ya. Ini bukan untuk menghakimi kesalahan-kesalahan kita. Jadi semua kesalahan kita, semua dosa kita tidak akan lagi dihakimi dan dihukum oleh Allah. Sudah beres urusannya di Bukit Golgota. Yang dihakimi di sini adalah apa? Orang yang percaya. Apakah saat ini kamu berjalan dengan firman Tuhan? Tidak. Itu. Artinya setelah kamu percaya Yesus, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan Yesus, itu yang akan dinilai. Ya, seperti pada saat orang di wisuda, semuanya lulus, ya kan? Tetapi tidak semua orang lulus dengan nilai yang tinggi, sehingga mereka dapat disebut ya lulus dengan pujian. Dengan pujian tinggi, dengan pujian paling tinggi, ataupun summa cum laude, magna cum laude, dan cum laude. Tidak semua begitu, tetapi semua lulus di situ. Semuanya bersukacita. Artinya, setelah kamu percaya Yesus, Tuhan memberikan kita, pasti ada satu talenta. Tidak ada orang tidak punya talenta, dan kita bisa pakai talenta itu, bakat itu, untuk melayani Tuhan. Jadi, kita akan dihakimi di hadapan Yesus bukan untuk ya dihukum dosa-dosanya, tetapi diberi hadiah pelayanan yang kita lakukan. Jadi dasarnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Nama penghakimannya adalah bema ya, bema Kristus. Itu dapat kamu baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Setiap kita yang percaya akan diuji pelayanan kita. Kalau pelayanan sesuai firman, ada kategori seperti emas dibakar api, nggak apa-apa, semakin murni. Seperti perak dibakar api, murni. Ya, seperti batu dibakar, nggak apa-apa. Tetapi kalau pelayanan kita tidak sesuai Alkitab, apa yang terjadi? Akan terbakar. Seperti apa? Seperti kayu, seperti rumput, seperti jerami, berkas gandum. Jadi pertanyaan, apakah kita sudah melayani Tuhan sesuai dengan firman-Nya? Kemudian kita melihat dasar dari penghakiman itu adalah ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Hasilnya, ya, sekarang kalau kita lihat ya, akan terbakar kalau tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, pelayanan kita seperti emas, perak, dan batu akan diberi hadiah. Berikutnya, penghakiman juga Tuhan selalu
ditimpakan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena di tangan bangsa Israel itu ada kitab suci, dan mereka akan masuk ya ke dalam penghakiman yang sangat besar, karena orang Israel itu akan masuk ke tribulasi besar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau sekarang Yesus datang, kita tidak masuk ya ke dalam sengsara besar. Covid itu sudah sangat sengsara, tetapi sengsara besar di 7 tahun itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terulang. Dan kalau bukan karena ya orang-orang pilihan orang Israel, semua manusia mati loh. Jadi Israel itu masuk ke tribulasi besar. Kenapa? Karena rata-rata sampai sekarang orang Israel belum percaya Yesus. Jadi kalau kamu ke Israel, kebanyakan mereka belum percaya Yesus loh. Paham? Mereka hanya punya perjanjian lama. Makanya penghakiman mereka itu diizinkan masuk ke masa tribulasi besar. Dan ketika Antikristus berkuasa, mereka itu merasa heran kenapa di dunia ini nggak ada lagi orang Kristen. Sudah diangkat. Dan Tuhan juga menentukan ada 144.000 pengabar Injil orang Israel yang menjadi saksi untuk mereka. Tempatnya di mana? Mereka harus ya dikejar-kejar oleh Antikristus di daerah Palestina, daerah Edom, daerah Moab. Ya dikatakan mereka masuk ke gua-gua loh untuk bersembunyi loh. Kemudian dasarnya adalah apakah mereka taat kepada Allah, apakah mereka percaya pada Yesus. Kalau percaya Yesus, mereka bisa mati, tapi jiwa mereka selamat. Tetapi kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka menerima tanda 666, mereka akan binasa. Nah, kemudian hasilnya banyak orang Israel bertobat pada zaman itu. Banyak. Kalau sekarang orang Israel yang percaya Yesus, persentasinya besar, tapi tidak terlalu banyak. Penghakiman yang berikutnya, yang keempat, para malaikat akan dihakimi. Karena sepertiga malaikat sudah memberontak dan mereka ditipu oleh Lucifer. Lucifer itu menyuruh roh-roh jahat menyembahnya dan menjadi pengikut dari Lucifer, dan waktunya penghakiman kepada para malaikat akan dilakukan di tahta putih besar setelah milenium berakhir, karena mereka dilepaskan dari lubang tanpa dasar dan mereka sekali lagi yang menggoda manusia untuk melawan Tuhan Yesus. Tempatnya di hadapan tahta putih besar. Dasarnya juga adalah apakah malaikat taat kepada firman Tuhan atau tidak. Hasilnya jadi malaikat dan manusia yang dihakimi pasti dihukum loh di dalam danau api. Jadi penghakiman tahta putih besar ini bukan untuk orang percaya. Kemudian ini yang kelima yang akan kita pelajari malam ini. Tadi ada 5 hal, sekarang di sini ada 10 hal. Ini adalah penghakiman orang fasik yang tadi sudah kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15. Ini seperti juga ya yang dicantumkan di Kisah Rasul 17 dan Roma pasal 2. Yang pertama, subjek siapa yang akan dihakimi di situ? Semua manusia yang tidak percaya. Mereka akan dibangkitkan kalau sudah mati dan dihadapkan kepada, tadi dikatakan dia yang duduk di atas tahta. Ini sebenarnya adalah Allah Bapa loh, yang menghakimi. Nanti kita akan lihat. Tetapi penghakiman itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang tidak percaya akan dihakimi. Waktunya kapan? Setelah kerajaan 1000 tahun. Kenapa mereka dihakimi? Karena di kerajaan 1000 tahun keadaannya sudah sangat-sangat nyaman, tetapi ada sebagian orang tidak percaya Yesus. Yesus sudah membuat dunia ini menjadi tempat yang damai, tidak ada perang, tidak ada tentara. Kalau kita baca, semua peralatan perang diubah ya menjadi peralatan pertanian. Sehingga dunia ini begitu makmur loh. Tetapi ternyata ada orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Ketika iblis bersama malaikat-malaikatnya dilepaskan dari jurang tanpa dasar, mereka menggoda orang yang tidak percaya itu, dan mereka inilah yang melawan Yesus, sehingga mereka ini, manusia itu dihakimi setelah kerajaan 1000 tahun. Itu terjadi sebelum langit baru dan bumi baru, sebelum masa kekekalan. Kalau kita membaca nanti di pasal 21 sampai pasal 22, kita akan masuk ke masa kekekalan.
Kemudian kita lihat tempat penghakimannya itu disebut tahta putih besar. Tahta itu kursi ya, kursi dari seorang raja itu untuk membagikan berkat kepada rakyatnya. Kalau kita percaya Yesus, kita datang kepada tahta Allah yang kudus, tahta anugerah pengampunan dosa melalui darah Yesus. Makanya kita disebut imam dari Allah dan raja dari Kristus yang memerintah bersama Kristus. Kenapa? Kita orang berdosa tidak bisa datang ke tahta Allah yang kudus kalau tidak melalui darah Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita lihat ya, tahta putih besar itu disebut dengan jelas. Referensinya ada di Perjanjian Lama loh. Mazmur pasal 9. Allah akan menghakimi semua bangsa, segala bangsa. Kenapa dia bisa menghakimi manusia? Karena manusia dia yang menciptakan loh. Jadi Allah menciptakan manusia dan manusia harus ya, dihakimi oleh Allah, dan pengadilan itu adalah berlangsung secara disebut putih, secara benar. Penghakimannya itu mutlak ya, berdasarkan firman-Nya. Kalau kita melihat kenapa dilambangkan dengan warna putih. Warna putih itu melambangkan kekudusan. Jelas ya, tahta tempat duduknya Allah untuk memberkati, menyelamatkan orang yang percaya Yesus. Tetapi tahta itu untuk mengutuk, menghakimi, menghukum orang yang tidak mau percaya Yesus. Kemudian dasarnya apa? Dalam penghakiman, kita tidak banyak yang punya pengalaman pernah masuk ke pengadilan. Apalagi menjadi hakim ya. Di pengadilan itu hakim akan membuka semua bukti dan dia akan bandingkannya dengan hukum ya, kitab hukum yang ada di tangannya. Nah, sekarang dasarnya apa? Bagaimana Allah menghakimi manusia berdasarkan ya nurani kita. Dalam nurani kita itu ditulis hukum-hukum Allah loh. Kalau orang tinggal di hutan, walaupun dia tidak pernah sekolah, walaupun dia tidak pernah membaca Alkitab, dia tahu membunuh itu jahat. Dia tahu. Karena hukum itu ditulis di dalam jantungnya manusia. Manusia nggak bisa lari loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita membaca Lukas 16 ayat 25, orang kaya yang dilempar ke dalam neraka, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada kita, Abraham berkata kepada dia, ingatlah engkau dahulu waktu kamu hidup senang-senang, sehingga kamu tidak percaya kepada Allah. Jadi kita tidak pernah hilang ingatan berdasarkan pengalaman kita dan ingatan kita. Dan apalagi yang dapat didasarkan untuk menghakimi manusia, hukum Taurat Musa. Kemudian kita juga melihat ada karakter manusia. Nah kemudian jangan lupa loh, penghakiman itu juga akan ya disandingkan dengan Injil. Sudahkah kita percaya Injil? Ini penting loh, kalau Injil ini dipercayai oleh orang, maka dia tidak akan masuk dalam penghakiman itu. Makanya begitu penting kita harus selalu ya mengabarkan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah kemudian Tuhan juga tadi dikatakan dia membuka semua buku. Nah, buku-buku dibuka menurut apa yang kami pelajari dari pendeta Timothy To, ada 3 macam buku loh. Buku itu adalah buku yang saya singkat dengan 3K. Dalam bahasa Jawa, buku karsa. Karsa itu apa yang kita pikirkan. Itu semua Tuhan sudah catat. Ya, jangan kita menganggap ya bahwa pikiran kita itu luput ya dari catatan Tuhan. Dia punya record ya, semua pikiran kita seperti apa. Pikiran yang baik, pikiran yang jahat, semua dia punya catatannya. Kemudian buku kata-kata. Apakah kata-kata kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya? Semua juga Tuhan catat. Yang terakhir, buku karya. Jadi apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan firman atau tidak? Seperti Tuhan itu selalu memasang ya kamera video. Kemanapun kita pergi, itu Tuhan punya rekamannya. Kita nggak bisa lari dari penghakiman Allah. Jadi semua buku dibuka,
tetapi dibandingkan dengan kitab Injil, dibandingkan dengan kitab kehidupan, kalau namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, maka orang itu akan dilemparkan ke namanya danau api, ya, dan dibandingkan dengan firman Tuhan. Ini ada 8 hal, ya. Apa dasar dari pengadilan tahta putih besar? Nah, selanjutnya, siapa yang menghakimi? Siapa? Yang menghakimi tadi dikatakan dia yang duduk di atas tahta putih besar. Dia di sini adalah Allah Bapa. Ya. Kalau kita melihat, tetapi Tuhan Yesus mengatakan dia telah mendapatkannya kuasa untuk menghakimi, yaitu Allah Putra. Jadi Allah Bapa akan menghakimi semua manusia, besar kecil, di sini dikatakan, ya, berdiri di hadapan Allah Bapa, dan semua buku dibuka, dan buku yang lain dibuka dinamakan buku kehidupan. Ya, di sini dikatakan Yesus akan mewakili Allah Bapa, menghakimi Allah Bapa yang akan memutuskan, dan Putra yang akan mengeksekusi. Ya, artinya Putra akan melemparkan mereka ke dalam danau api. Karena Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku." Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui aku, Yesus, di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau sekarang kita mengaku nama Yesus, kita percaya kepada Yesus, dan kita berkata, ya, dalam mulut kita sudah percaya Yesus, maka kita luput dari penghakiman ini. Ini hanya untuk mereka yang tidak pernah selama mereka hidup di muka bumi ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Hakim. Yesus akan berjumpa dengan semua manusia, loh. Tetapi dia berjumpa secara khusus dengan orang yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk orang yang tidak percaya, dia juga akan bertemu, tapi sebagai Tuhan dan Hakim. Ya, jangan sampai itu terjadi, ya, dengan kita. Kemudian kita melihat di sini, penghakiman itu nyata, loh. Bukan bersifat maya, ya, cerita-cerita yang bersifat dongeng, bukan. Hukuman itu kita lihat, ya, tidak akan ada akhirnya, kekal. Sekali orang dilempar ke danau api, mereka tidak bisa keluar, loh. Ini yang sangat mengerikan, loh. Makanya jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan jangan sampai juga, ya, di antara keluarga kita ada yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena penghakiman ini bersifat kekal. Nah, kalau kita lihat, ya, pengadilan ini bersifat literal, ya, pengadilan tahta putih besar, dan terlihat, ya, dengan nyata pengadilan ini. Kalau kita melihat siapakah yang akan dihakimi, setiap manusia, dan juga tadi dikatakan malaikat akan dihakimi. Nah, setiap manusia yang harus dihakimi itu dalam Perjanjian Lama tadi saya sudah katakan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 8. Tuhan akan menghakimi segala bangsa. Ada 10 hal di sini. Nah, sekarang penghakiman ini untuk semua manusia, karena dikatakan di sini orang-orang mati dihakimi menurut apa yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab itu, yaitu kitab pikiran manusia, kitab kata-kata manusia, dan kitab perbuatan manusia. Ayat 13, dan laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Kenapa laut, ya? Laut itu punya ciri khas garam. Garam itu, apa gunanya garamnya? Supaya bangkai-bangkai yang masuk ke dalam laut tidak busuk. Kamu pernah tidak membayangkan kalau laut itu tidak asin? Semua bangkai yang datang dari sungai masuk ke laut, laut itu akan berbau busuk sekali. Kenapa laut itu dibuat? Untuk menampung bangkai, menampung mayat. Itu laut. Tetapi dikatakan di langit baru, bumi baru, tidak ada laut lagi. Kenapa tidak ada laut lagi? Karena nggak perlu lagi ada kematian.
Paham ya? Laut yang sangat asin, bahkan tidak ada makhluk bisa hidup di situ. Seperti laut mati. Kalau kita masuk ke dalam laut mati, orang yang tidak bisa berenang sekalipun akan mengapung. Seperti laut itu, air laut itu menjadi kasur. Kita tidur di atas air. Laut mati. Coba cek ya di YouTube ya. Karena kadar garamnya 3-4 kali lipat dibandingkan laut yang kita lihat. Nah, laut kalau tidak ada garam pasti busuk. Karena bangkai semua masuk ke situ kan? Kenapa sungai nggak busuk? Karena sungai mengalir. Sungai apa? Mengalir. Mengalir kemana? Ditampung oleh laut. Karena di dalam laut ada garam, maka bangkai di sana tidak akan mati. Di sini dikatakan laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya. Kemudian di sini ada dua hal, maut dan neraka menyerahkan orang yang mati di dalamnya. Artinya begini loh, kalau orang mati, orang yang tidak percaya Yesus langsung dimasukkan ke situ loh. Tidak ada cerita hantunya bisa kembali ke rumah. Kenapa orang mengatakan ada hantu? Ada hantu ya model sundel bolong, hantu pakai kerudung, hantu model perempuan, hantu model laki-laki. Apakah orang yang mati itu balik lagi? Enggak. Itu roh jahat yang sengaja tahu tempat itu ada orang bunuh diri. Jadi roh jahat itu menyamar sebagai orang itu supaya dia menampakkan diri dan manusia takut dan manusia menyembah orang yang mati dan menyembah roh jahat. Padahal orang yang mati rohnya langsung ya kalau percaya Yesus ya seperti Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dibawa langsung. Kalau tidak percaya orang kaya langsung dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di sini maut dan neraka menyerahkan mereka yang mati. Artinya begini loh, orang yang percaya Yesus yang sekarang mati, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan membangkitkan orang itu loh. Makanya kita ya menguburkan orang secara terhormat. Orang Kristen ketika mati nggak boleh dibakar, nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang percaya Yesus, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Tubuh mulia. Seperti yang sekarang Tuhan Yesus miliki, yang bisa naik ke sorga tanpa perlu alat bantu. Tubuh yang tidak akan sakit lagi, tidak akan berdosa lagi, yang selama-lamanya selalu memuliakan Allah. Dan kalau kita diberi tugas, waktu kita punya tubuh mulia, pasti nilainya 100 loh. Kalau sekarang kan, kalau kita dapat nilai 100, apalagi yang sekarang sedang ulangan umum, senang bukan main kan? Tetapi kalau orang punya tubuh mulia, disuruh tugas, gak pernah meleset. Malaikat itu seperti itu. Kalau Tuhan kasih tugas kepada Gabriel, nilainya 100 loh. Gak pernah Gabriel dapat nilai 70, 80, gak pernah. Karena mereka malaikat mulia. Kalau kita masih bisa salah. Paham? Jadi penghakiman ini untuk yang tidak percaya, neraka menyerahkan orang-orang mati, dibangkitkan ya dengan tubuh yang tidak akan mati, tapi selama-lamanya dibakar di dalam danau api. Ini yang kita lihat untuk ketujuh, semua manusia, besar, kecil, ya, tua, muda, dibangkitkan. Kalau tidak percaya Yesus, harus menghadap pengadilan tahta putih Allah. Allah Bapa yang menghakimi, tapi diserahkan kepada Tuhan Yesus sebagai pelaksananya. Kedelapan, apa tujuannya? Kenapa Allah nggak langsung menghukum manusia ya? Kenapa? Dihakimi dulu, baru dihukum loh. Karena Allah itu ingin setiap orang ya tahu kenapa dia sampai dilemparkan ke dalam danau api. Pengadilan itu memberikan keadilan sehingga orang yang dilempar ke dalam neraka tidak satu pun yang komplain, kok saya dilemparkan ke situ? Allah tidak adil, nggak bisa. Kalau orang itu binasa, itu salahnya sendiri, nggak mau percaya Yesus. Contohnya siapa? Yudas. Kurang apa Yesus dengan Yudas? Yudas sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Sudah melihat mujizat-mujizat Yesus, tapi dia tidak percaya Yesus. Kita di dunia ini juga begitu. Kalau sampai kita tidak percaya Yesus, itu salah sendiri loh. Allah nggak bisa disalahkan. Jadi, yang kedua, Allah akan membuka semua kelakuan manusia.
pikiran kita, perkataan kita, perbuatan yang disembunyi-sembunyikan. Kan banyak orang yang melakukan kejahatan tidak tertangkap. Contohnya, yang sekarang masih pembunuhan dari ibu dan anak di Subang, sampai hari ini belum ketahuan siapa yang membunuh. Begitu banyak kejahatan di dunia ini yang belum dihakimi, yang belum dihukum. Apalagi ya, yang membuat kejahatan itu adalah pemimpin, kepala negara. Apakah ada penghakiman, penghukuman untuk Presiden Soeharto? Belum ada kan? Padahal menurut saya orang itu sangat jahat. Karena orang itu mengatakan tidak boleh bahasa Tionghoa, bahasa ibu. Ya. Itu orang yang sangat jahat, menghapus identitas dari satu suku. Apakah dia sudah dihakimi, dihukum? Belum. Kapan? Nah, ini di pengadilan. Sehingga apa yang dirahasiakan orang, ya seperti di Indonesia ya, apakah Super Semar itu adalah dengan tulus Soekarno serahkan kuasa kepada Soeharto atau bukan? Itu akan dibongkar oleh Allah. Ya, setiap kejahatan, dan Allah menghakimi bukan hanya pikiran manusia, perkataan manusia, dan perbuatan manusia juga dihakimi. Ya, jadi kenapa itu dihakimi dan dihukum, dan untuk menentukan orang itu derajat hukumannya itu seperti apa. Kamu jangan bilang ya di surga itu semua kita sama, tidak sama. Rasul Paulus posisinya jauh lebih baik daripada kita loh. Kalau kamu di dunia ini sudah percaya Yesus, kalau kamu melayani Tuhan, Tuhan Yesus akan memberikan kamu hadiah. Tetapi kalau kamu sudah percaya Yesus seperti penyamun di sebelah Yesus, ya pelayanannya itu tidak banyak, dia hanya menegur ya penjahat di sebelahnya yang mengejek-ngejek Yesus, ya upahnya hanya itu. Jadi di neraka pun ada tingkat-tingkatnya ya. Seberapa berat dan ringan ya hukuman di situ. Karena Tuhan Yesus berkata, kota Sodom dan Gomora tanggungannya akan lebih ringan daripada Korazim, Betsaida, dan yang lain-lain. Karena di kota Korazim, kota Kapernaum, Yesus banyak melakukan mujizat, tapi mereka tidak percaya Yesus. Sedangkan di Sodom, Gomora, Tirus, Sidon, Tuhan Yesus tidak lakukan mujizat. Jadi penghakiman ini untuk menentukan seberapa berat dan ringan hukuman itu ya, kepada orang-orang yang dihakimi. 9 dan 10. Yang ke-9, pengadilan ini berlangsung berapa lama kita tidak tahu ya. Bisa saja hanya 1 jam selesai. Karena yang menghakimi Allah Bapa dan Allah Putra. Yang dihakimi itu berjuta-juta manusia loh. Seperti di Indonesia kan, untuk menyuntik vaksin 75% dari 270 juta rakyat Indonesia itu perlu bertahun-tahun baru selesai. Tapi di sini saya percaya tidak selama itu. Tuhan Yesus ya dalam 1 jam saja pengadilan itu selesai. Karena dia Allah Maha Kuasa. Nah, kita tidak tahu berapa lama berlangsung, tetapi kita tahu manusia yang masuk ke dalam penghakiman itu hukumannya itu adalah selama-lamanya. Orang berkata kan, mana mungkin Allah yang kasih itu tega menghukum manusia selama-lamanya di danau api. Tapi jangan lupa loh, Allah itu kasih, tapi dia juga adil. Ya, saya sudah katakan di danau api itu semua individu, semua ya makhluk tidak bisa lagi berbuat dosa. Iblis tidak bisa lagi berbuat dosa. Manusia yang dihukum di situ sudah tidak bisa berbuat dosa. Karena itu penjara yang antara satu individu dengan individu yang lain tidak bisa berjumpa. Makanya dikatakan Yesus waktu disalib, apa kalimat yang keluar dari mulutnya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, ya kalau kita tidak mau ya berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus, kita akan terpisah selama-lamanya dari Allah dan manusia. Kemudian yang terakhir, hasilnya apa? Ya, semua yang dihakimi di dalam pengadilan tahta putih besar itu akan dimasukkan, ya, termasuk neraka. Kenapa neraka? Karena di dalam neraka
Ya, kita lihat ya, orang yang mati diserahkan untuk dihakimi dan neraka itu dilempar ke danau api. Ya, neraka ini sifatnya sementara tetapi dilempar ke danau api yang sifatnya kekal. Jadi setelah pengadilan tahta putih ini selesai, apa yang terjadi? Tuhan akan memusnahkan juga loh bumi ini dan langit ini, dan Dia menciptakan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Itu nanti akan kita lihat di pasal yang ke-21 dan di pasal yang 22. Ya, malam ini kita sudah belajar tentang pengadilan tahta putih besar. Apa itu tahta? Tahta itu tempat duduk. Tempat duduk untuk apa? Raja yang duduk di situ adalah Raja yang kekal, Allah Bapa, yang mewakilkan penghakimannya kepada putranya Tuhan Yesus. Jadi tempat duduk raja itu untuk dua hal saja loh, untuk membagi berkat kepada rakyatnya yang percaya Yesus, atau orang yang menolak berkat dari Allah. Jadi yang disampaikan adalah kutuk dalam bentuk penghakiman dan penghukuman. Itu adalah pengadilan, ya, tahta, kursi putih. Kenapa warnanya putih? Karena suci, karena adil, ya, benar, tidak pernah ada ya salah menghakimi, salah menghukum, karena Allah itu punya semua bukti ya dari setiap manusia di hadapan Dia. Dia punya buku-buku, semua dibuka, ada 3 macam buku. Buku yang pertama catatan tentang apa yang kita pikirkan, yang kedua buku yang mencatat semua yang kita katakan, yang ketiga buku yang mencatat apa yang kita perbuat, dan dibandingkan dengan apa? 1, Injil. Ya, Injil. Yang kedua, dibandingkan dengan apa? Buku kehidupan. Yang ketiga, dibandingkan dengan firman-Nya. Kalau tidak sesuai, tidak pernah percaya Yesus, orang itu akan diadili supaya ditentukan ya seberapa berat hukumannya di danau api. Dan kita melihat ya bahwa ini bukan untuk orang percaya. Dan saya mengharapkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh percaya dan dapat membawa ya Injil ini untuk orang yang belum percaya sehingga mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau telah memimpin kami untuk belajar dari kitab Wahyu, yang bukan pelajaran yang mudah untuk kami pahami. Tetapi kami tahu kami punya Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat diberi hikmat untuk mempercayainya, bahwa pengadilan akan Engkau laksanakan kepada mereka yang tidak percaya, dan bahkan kepada para malaikat yang telah memberontak kepada Engkau. Dan untuk kami akan dihadapkan dengan bema Kristus, sehingga apa yang kami lakukan untuk melayani Kristus, Tuhan Yesus akan berikan kepada kami hadiah. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga dapat mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kami dan orang-orang yang kami temui, supaya mereka dapat percaya Injil yang tidak akan membawa mereka ke pengadilan tahta putih besar, tetapi membawa mereka kepada bema Kristus. Demikianlah ya Bapa doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 375. Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Setelah kita menyanyikan pujian ini, nanti dipersilakan Bapak Pendeta Phang untuk berdoa berkat. Seorang pun ku bawa hamba
seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia.人人站错，是个做嘅部下嘅区别，是个来两书从上朝来嘅师傅。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈爱、圣灵嘅感动與交通，上亦終之上門同差，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。將在彌多神父因上帝祝福大家，最後時間嚟唱因做師傅。